menuntut Jokowi ya melakukan rehabilitasi nama baik saya, Jumhur, ya Anton dan kawan-kawan lain yang di penjara. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 menjadi inkonstitusional secara permanen. MK tampar wajah rezim Jokowi. UU Cipta Kerja inkonstitusional. Pesan yang pertama yang ingin disampaikan kepada DPR dan pemerintah tentu adalah pesan moral, ya, moral yang bagaimana dalam hal membentuk undang-undang itu harus betul-betul prosedural. Bahkan pada saat proses Omnibus Law ini bergulir, kami selalu diserang dengan hoax, ya, dengan hoax dan lain sebagainya. Nah, hari ini sudah dibuktikan. Putusan MK telah menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku secara konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama 2 tahun sejak putusan dibacakan. Adapun keputusan daripada Mahkamah Konstitusi sifatnya itu kan final and binding. Jadi kita tidak perlu lagi membahas kontroversi yang ada. Tentunya kami akan berkomunikasi dengan pemerintah tentang langkah-langkah dan upaya-upaya ke depan yang harus kita lakukan. Tolong baca putusan MK nomor 7. Ini saya akan bacakan kembali. Menangguhkan, ya, segala tindakan dan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, termasuk tidak boleh menerbitkan PP baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja selama proses perbaikan. Jokowi harus bebaskan Syahgan dan DKK. Iya, saya kan karena kemarin istri saya mengalami tekanan yang besar waktu saya di penjara. Ya. Jadi saya ya tentu saya juga mengalami tekanan ya karena menolak dan mengutuk Undang-Undang Omnibus Law yang baru diputuskan oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Waktu itu rejim Jokowi menahan saya. Ini tadi pagi saya dapat berita itu dari Ferry Juliantono, teman saya. Nah, kemudian saya diskusikan kepada Jumhur Hidayat, ya, teman saya yang di penjara, Jumhur. Ya, kemudian kita berpikir untuk menuntut Jokowi ya melakukan rehabilitasi nama baik saya, Jumhur, ya Anton dan kawan-kawan lain yang di penjara. Ya, semua aktivis yang di penjara, itu maksud saya kawan-kawan itu. Karena apa? Karena memang benar bahwa perbuatan saya dan Jumhur itu adalah mendukung tegaknya Undang-Undang Dasar 45. Dan itu sudah dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu adalah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi kita. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. MK tampar wajah rezim Jokowi. UU Cipta Kerja inkonstitusional. Jokowi harus bebaskan Syahgan dan DKK. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional. MK larang pemerintah keluarkan kebijakan strategis. Kelora.com. Mahkamah Konstitusi melarang pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Larangan ini terkait putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan pada Kamis 25 November 2021.
menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring. MK menilai dalam pertimbangannya metode penggabungan atau Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas apakah metode tersebut merupakan pembuatan UU baru atau melakukan revisi. Dalam pembentukannya, Mahkamah juga menilai UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik. Terlebih lagi, naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Padahal berdasarkan pasal 96 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, akses terhadap undang-undang diharuskan untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan secara lisan atau tertulis, kata Hakim Mahkamah. Mahkamah menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat selama tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja tersebut akan otomatis dinyatakan inkonstitusional bersyarat secara permanen. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan seluruh undang-undang yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai dilakukan perbaikan. Dalam putusan ini, 4 hakim MK menyatakan dissenting opinion. Keempatnya yaitu Anwar Usman, Daniel Yusmik, Ari Hidayat, dan Manahan MP Sitompul. Putusan MK ini merujuk pada uji formil yang diajukan oleh 5 penggugat terdiri dari seorang karyawan swasta bernama Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas, seorang pelajar bernama Novita Widiana, serta 3 orang mahasiswa yakni Elindia Sulistiawati, Alin Septiana, dan Ali Sujito. Adapun uji formil tersebut tercatat dalam 91 PUU 18/2020. Syahganda Nainggolan. Saya minta Presiden rehabilitasi nama saya, Jumhur, dan orang-orang yang dipenjara karena menolak UU Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta perbaikan maksimal 2 tahun sejak putusan dibacakan, mendapat tanggapan serius aktivis senior Syahganda Nainggolan. Ini lantaran pada Oktober tahun lalu, Syahganda Nainggolan ditangkap aparat penegak hukum. Dia kemudian divonis 10 bulan penjara karena dinilai terbukti menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Karena masa tahanan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu sama dengan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Pengadilan Negeri, maka Syahganda bebas murni pada bulan Agustus lalu. Kini seiring putusan MK, Syahganda meminta agar pemerintah menyampaikan permintaan maaf pada dirinya, termasuk kepada orang-orang yang pada saat itu mengkritik UU Cipta Kerja. Menanggapi keputusan MK terkait UU Omnibus Law Ciptaker, saya meminta agar pemerintah meminta maaf kepada saya, Jumhur, dan kawan-kawan. Kami serta semua orang-orang yang dipenjara karena menolak UU tersebut. Tegasnya kepada kantor berita politik Ermol sesaat lalu, Kamis malam 25 November. Syahganda yang saat ini sedang berada di Den Bosch, Noord-Brabant, Belanda juga meminta agar Presiden Joko Widodo bijaksana dalam menyikapi putusan tersebut. Artinya Jokowi merehabilitasi nama-nama aktivis yang telah ditangkap dan dipenjara karena mengkritik UU Cipta Kerja. Presiden harus mengeluarkan keputusan rehabilitasi nama baik saya, tutupnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.